kita jangan hanya menerima, kita jangan hanya mengambil, tetapi berikanlah juga. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari dalam pengajarannya, Yesus berkata kepada orang banyak, "Waspadalah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah janda-janda, sedang mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat." Pada suatu kali Yesus duduk menghadap peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para sahabat Karmelitub di mana saja Anda berada, selamat berhari Minggu dan salam sehat untuk kita semua. Pada hari ini, Minggu 7 November 2021, bacaan-bacaan suci hari ini, khususnya bacaan Injil, hemat saya menegaskan 3 hal. Yang pertama, perihal menerima, memberi, dan mengambil. Saya kira apa yang diceritakan dalam Injil hari ini tentang seorang janda miskin yang memberikan persembahan sangat erat kaitannya dengan kisah tentang seorang janda miskin di Sarfat yang dikisahkan juga dalam bacaan pertama liturgi hari Minggu ini. Dikatakan bahwa Sarfat pada waktu itu sedang mengalami kekeringan yang mengerikan sehingga menyebabkan kelaparan merajalela di sana. Dalam situasi sulit seperti itu, bersabdalah Tuhan kepada Elia untuk pergi ke Sarfat mengunjungi orang-orang di sana. Ketika Elia tiba di Sarfat, ia menemukan seorang janda miskin sedang mengumpulkan kayu api. Ia meminta janda itu untuk memberikan dia segelas air minum. Elia meminta lagi roti karena dia merasa lapar. Nah, janda itu bersumpah dalam nama Tuhan bahwa ia tidak memiliki roti sedikit pun, selain sedikit tepung yang ada dalam tempayan. Tetapi apa kata Elia? Elia berkata, "Ambillah dan olahlah tepung itu menjadi roti. Berikanlah kepadaku dan kepadamu juga." Saudara-saudara, ambillah dan olahlah adalah sebuah usaha, sebuah pekerjaan. Dan kalau kita refleksikan bahwa apa yang kita terima dari Tuhan, kita mengolahnya dan kita memberikannya kepada orang lain. Dan janda miskin di Sarfat itu telah melakukannya. Kita kembali kepada bacaan Injil hari ini tentang seorang janda yang memberikan persembahan. Dikatakan bahwa Yesus duduk di depan peti persembahan sambil memperhatikan orang-orang yang datang memberikan persembahan atau memasukkan persembahan itu ke dalam peti. Ketika Yesus melihat orang-orang kaya yang memberikan banyak persembahan, ia justru mengkritik mereka secara keras. Tetapi ketika ia melihat seorang janda miskin yang datang memberikan sedikit persembahan, ia memuji. Saudara-saudara,
Sampai di sini saya terkadang bertanya-tanya juga, mengapa sih Yesus ini memperhatikan hal-hal yang sepele, hal-hal kecil? Karena dalam Injil dikatakan dia duduk di depan peti persembahan. Coba bayangkan saudara-saudara, kalau saudara-saudara pergi ke kapela, pergi ke gereja, saudara ingin memberikan atau ingin memasukkan uang persembahan itu ke dalam peti kolekte, dan ada seseorang yang duduk di depan peti kolekte dan memperhatikan saudara, berapa uang yang saudara masukkan itu. Pasti saya akan bertanya-tanya dalam hati, siapa sih orang ini? Apa tugasnya di sini? Atau tidak punya pekerjaan lainkah orang ini? Dia hanya datang memperhatikan orang lain. Atau bahasa yang lebih ekstrem sedikit, kenapa sih orang ini terlalu sibuk dengan orang lain? Pasti pertanyaan-pertanyaan itu akan muncul sebagai manusia biasa. Tapi saudara-saudara, kemudian saya merefleksikan bahwa ada nilai edukasi yang kita peroleh di sana. Yesus sedang mendidik para muridnya. Yesus sedang mengajar para muridnya agar mereka tidak fokus pada jumlah yang banyak. Tetapi Yesus mau mengajarkan pada para muridnya agar fokus pada kualitas sebuah pemberian, pada nilai dari sebuah pemberian. Apa nilai itu? Yaitu nilai pengorbanan. Memang orang-orang kaya datang memberi banyak persembahan, memberi banyak harta, tetapi apakah itu ada nilai pengorbanan di dalamnya? Saya kurang yakin, saudara-saudara. Jangan-jangan mereka memberi dari apa yang menjadi sisa-sisa dari kekayaan mereka, sisa-sisa dari harta mereka. Tetapi seorang janda miskin, saya yakin 100%, tidak mungkin dia memberikan apa yang menjadi sisa-sisa hartanya. Tetapi kita sepakat dengan Yesus yang mengatakan bahwa ia memberikan seluruh apa yang ada padanya. Saya kira ini kritik yang keras untuk kita orang-orang yang mengimani Yesus. Terkhususnya bagi kami para calon pengkhotbah dan bagi para pengkhotbah. Terkadang fokusnya adalah pada harta yang banyak. Dan ini akan menyebabkan kita cenderung untuk lebih memperhatikan orang-orang kaya yang memberi kita banyak harta. Dan kita akan cenderung untuk mengabaikan orang-orang kecil yang tidak mampu memberi harta yang banyak. Padahal kalau kita renungkan atau kalau kita berpikir, cinta yang tulus yang diberikan oleh orang-orang miskin melalui sapaan mereka, melalui senyum mereka, itu lebih berharga nilainya daripada harta yang berlimpah yang diberikan oleh orang-orang kaya kepada kita, tetapi tidak dilandasi dengan cinta yang tulus, dengan cinta yang besar. Maka saudara-saudara sekalian, sudahkah kita belajar untuk memberikan yang terbaik, yang berarti bagi sesama kita? Apapun jawaban saudara-saudari, itu adalah jawaban yang masih abstrak. Dan inilah persoalan manusia. Soal berbicara atau soal berpikir, itu gampang-gampang. Tetapi mempraktekannya terkadang nol. Bahkan kalau kita lihat realitas manusia zaman sekarang, semangat memberi itu hampir-hampir sudah punah. Dan yang ada adalah semangat untuk mengambil. Kita lihat realitas para koruptor. Mereka mengambil apa yang bukan miliknya. Maka saudara-saudara, dengan merenungkan bacaan Injil hari ini, hendaklah kita mulai menyadari bahwa kita jangan hanya menerima, kita jangan hanya mengambil, tetapi berikanlah juga. Dan janda miskin dalam bacaan Injil hari ini adalah contoh bagi kita semua. Ia memberikan seluruhnya apa yang ia miliki kepada Tuhan. Dan itulah korban, saudara-saudara. Dan siapakah korban yang sesungguhnya? Korban yang sesungguhnya adalah Yesus sendiri. Yesus datang bukan hanya memberikan hartanya, tetapi sesuatu yang sangat berarti dalam hidupnya, yaitu nyawanya sendiri. Ia berikan untuk keselamatan bagi banyak orang. Adakah seorang manusia di dunia ini yang rela mengorbankan nyawanya, mengorbankan dirinya bagi banyak orang? Tidak ada, saudara-saudara, kecuali Yesus sendiri.
Manusia, jangankan mengorbankan nyawa, mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga untuk orang lain saja masih hitung-hitung. Maka saudara-saudara, dengan merenungkan bacaan Injil hari ini, kita mau diajak agar kita jangan hanya menerima, kita jangan hanya mengambil, tetapi berikanlah juga. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu karena pada hari ini Engkau telah menyentuh hati kami dengan firman-Mu agar kami memiliki semangat memberi dengan cinta yang tulus, dengan cinta yang besar. Kami mengakui bahwa sebagai manusia lemah, terkadang apa yang kami berikan tidak dilandasi dengan cinta yang besar, dengan cinta yang tulus, tetapi dengan sebuah maksud, dengan sebuah intensi, agar kami dipuji, agar kami mendapat popularitas. Pada kesempatan ini, kami ingin mulai merubah diri untuk memiliki semangat memberi dengan cinta yang besar. Seperti Engkau sendiri datang memberikan nyawa untuk keselamatan seluruh umat manusia. Sebab Dikaulah teladan hidup kami sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.